Sedangkan Salafi Wahabi ini jelas, ini kontradiksi. Mereka adalah kelompok yang takfiri, ya, dan sangat ekstrim, ya, terorisme di belahan manapun yang mereka mengaku sebagai Muslim. Ini pasti akidahnya atau pemahamannya adalah Salafi Wahabi. Ya, wajar jika mereka adalah dikatakan sebagai kelompok yang ekstremis, teroris, dan pembuat keonaran atau terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlimpah curahkan segala rahmat, segala keberkahan. Mudah-mudahan rezekinya lancar, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitasnya diberikan kelancaran. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, segala aktivitasnya tidak ada gangguan apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang apa itu pengertian firqah najiyah. Ya, firqah artinya golongan atau kelompok, najiyah yaitu selamat. Jadi firqah najiyah adalah kelompok yang selamat atau golongan yang mendapatkan keselamatan, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah firqah najiyah ini? Ini setiap kelompok tentunya mengaku sebagai firqah najiyah. Baik itu kelompok Syiah misalnya, kelompok Salafi Wahabi, bahkan kelompok Sunni Ahlussunnah wal Jamaah juga mengaku sebagai firqah najiyah. Dan itu hal yang wajar saja, karena yang namanya sebuah teks agama, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu setiap kelompok berhak dan patut layak untuk mengklaim mereka lah sebagai pemilik kebenaran. Nah, di sini akan kita kaji siapakah yang layak untuk mendapat julukan sebagaimana dalam kajian hadis tentang firqah najiyah atau kelompok yang selamat. Nah, dalam sudut pandang Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni aswaja, firqah najiyah adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok yang senantiasa bersama dalam satu barisan yang kokoh, barisan yang kuat, yaitu barisan dalam jamaah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Makna jamaah di sini bukan sekedar jamaah sholat, ya, tapi lebih luas, yaitu sebuah kelompok mayoritas umat Islam yang mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kejahatan atau kebatilan atau kesesatan. Kelompok mayoritas tentunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian jika ada kelompok yang mengatakan itu tidak menjadi jaminan, kelompok mayoritas bisa saja salah atau bisa saja tersesat. Jika demikian, kelompok yang besar itu potensi untuk tersesat atau salah, tentu kelompok yang kecil, kelompok yang sempalan itu lebih potensi lagi atau lebih besar lagi potensinya untuk tersesat. Ya, walaupun kita mengatakan relatif, tentu kelompok mayoritas akan dominan untuk bisa selamat dibandingkan kelompok yang kecil atau kelompok yang terpecah-pecah itu tadi. Ya, dalam sudut pandang Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok firqah najiyah yaitu kelompok yang selamat, yang tentunya mereka senantiasa menetapi jamaah, tidak terpisah dalam satu barisan.
ya tidak menyempal atau tidak keluar dari barisan mayoritas umat Islam. Dalam hadis dikatakan itu adalah sebagai yaitu sawadul a'dham, ya kelompok yang besar yang senantiasa diikuti oleh mayoritas umat Islam sepanjang zaman dari masa ke masa. Dan itu diwariskan dari Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian generasi tabi'in yaitu murid dari sahabat, kemudian generasi tabi'ut tabi'in murid dari tabi'in. Kemudian sampailah ilmu itu kepada kita semuanya atau ulama-ulama kita. Jadi kelompok mayoritas inilah yang tidak akan mungkin tersesat. Ya, potensi kecil kalau kemudian bisa tersesat. Ya, sudah bisa dipastikan bahwasanya kelompok mayoritas tidak akan mungkin tersesat. Ya, karena tidak akan mungkin bersepakat dalam kejahatan. Ya, tidak akan mungkin bersepakat untuk melakukan tindakan yang sesat. Ya, apalagi sampai menyesatkan. Ya, justru kelompok yang kecil itu, kelompok yang terpecah-pecah itu tadi, kelompok yang hanya berapa gelintir, itulah yang potensi besar untuk tersesat. Ya, karena mereka ini ibaratnya hanya sekedar kamuflase, hanya muncul hal-hal yang semu, yang mereka sebenarnya tidak membawa pengaruh apapun, yang tidak berarti apapun, dan mereka nanti akan berpotensi besar untuk bisa tersesat. Ya, itu tentang firqah najiyah. Kenapa dikatakan firqah najiyah ini adalah kelompok mayoritas atau kelompok jamaah? Ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala inna man qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kamu, ya, atau umat sebelum kalian, min ahlul kitab, yaitu umat ahlul kitab atau ahli kitab, artinya yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, mereka terpecah belah ke dalam 72 golongan. Sab'in 70, sintaini 2, 72 golongan. Ya, millah artinya golongan atau kelompok. Wa inna hadhil millah, kata Rasulullah, dan sesungguhnya millah ini atau umat Islam ini tariqu ala salasin wa sab'in, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'un nafinna, 72 akan masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok barisan ini yaitu akan masuk ke dalam surga. Siapa itu? Wahyal jamaah, yaitu kelompok jamaah. Yang namanya jamaah tentu mereka adalah mayoritas kelompok umat Islam yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau nama lainnya adalah Sunni. Ya, karena Sunni ini mayoritas umat Islam di berbagai macam belahan manapun, itu tentu ada pemeluk Sunni. Di negara Timur Tengah, bahkan di negara-negara Eropa yang ada muslimnya, mereka adalah Sunni. Ciri-ciri Sunni adalah mereka tidak takfiri, tidak suka mengkafirkan, mereka moderat, dan mereka santun dalam berdakwah. Ya, mereka tasamuh, yaitu toleran, tawasud, yaitu moderat, ya, menjauhi sikap ekstremisme atau sikap takfiri. Itu diantara karakter watak dari moderat atau watak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Sedangkan Salafi Wahabi ini jelas, ini kontradiksi. Mereka adalah kelompok yang takfiri, ya, dan sangat ekstrim, ya, terorisme di belahan manapun yang mereka mengaku sebagai muslim. Ini pasti akidahnya atau pemahamannya adalah Salafi Wahabi. Ya, wajar jika mereka adalah dikatakan sebagai kelompok yang ekstremis, teroris, dan pembuat keonaran atau terorisme. Ya. Ini hadis riwayat dari Abu Dawud, yaitu mereka kelompok jamaah, ya, yang turun temurun, yang sanadnya itu diwariskan dari Rasulullah SAW, dari ilmu yang telah diberikan dari
Allah, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian Rasulullah, kemudian kepada sahabatnya disampaikan akidahnya, akidah yang lurus, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semuanya. Akidah yang tidak menyimpang, akidah yang yang menyucikan Allah, bukan akidah yang mujassim atau akidah yang menyerupakan Allah sebagaimana makhluk. Itu sudah jelas-jelas itu adalah pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Tidak mungkin Allah itu akan serupa dengan makhluknya. Nah, ini sebagaimana akidah dari Salafi Wahabi yang mereka itu mujassim atau musyabbih, yang mereka itu menyerupakan Allah sebagaimana makhluk. Padahal di dalam Al-Quran jelaslah, laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah itu tidak akan serupa dengan apapun. Ya, Allah mawjud bila makan. Allah itu ada, Allah itu tidak bertempat. Ini salah satu akidah atau konsep akidah teologi dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di zaman ini akidah yang diwariskan oleh Rasulullah, kemudian generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini dirumuskan kembali, dikonsep kembali oleh seorang dua teolog besar Sunni, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, jadi dikatakan sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman ini, di abad ini, ya, bukan hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah, ya, tapi juga kepada akidah yang lurus, yang turun-temurun dikonsep kembali oleh akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ya, jadi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah era ini adalah mereka dalam akidah itu berpegang teguh kepada akidah Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi atau disebut sebagai Maturidiyah. Kemudian dalam fikihnya mereka menganut di antara salah satu mazhab yang empat, yaitu boleh mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Kemudian juga mereka tidak anti dengan tasawuf, tidak anti dengan thariqah sufi. Kalau mereka mengaku sebagai aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mencaci maki sufi, kaum tasawuf, menghina orang yang berthariqah, jelaslah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah aswajah KW atau aswajah yang palsu. Dimanapun berada, di belahan bumi manapun, yang dia mengaku sebagai Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti berthariqah, pasti menerima konsep thariqah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, ya, atau imam-imam yang lain yang lurus, yang seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Ya, yang antara akal dengan nas, ya, antara akal dengan nakal, ya. Tuh, jadi bukan hanya yang rasional dengan akal, tapi juga menggunakan dalil-dalil. Ya, ini banyak tokoh sufi atau tarekoh sufi yang itu diakomodasi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditambahi oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, siapa itu jamaah atau kelompok firqah najiyah? Kulluhum finnari illa millata wahidah, ya ma'ana alaihi wa ashabi. Semua itu akan masuk neraka dari berbagai macam serpihan kelompok-kelompok atau pecahan dari mengaku sebagai umat Islam yang mereka ini fikihnya tidak jelas, kemudian fatwa-fatwanya yang nyeleneh, yang menyimpang sebagaimana kelompok Salafi Wahabi. Mereka akan masuk neraka. Illa millatan wahidah, yaitu kecuali satu kelompok, ma'ana alaihi wa ashabi, ya orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah, dan sahabat-sahabatku. Jadi orang yang bukan hanya lantang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi juga mereka menggunakan sumber-sumber yang lain sebagai penguat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yaitu ada ijma' ataupun qiyas. Ya, ini. Jadi ada peran nas Al-Quran atau peran dari hadis, tapi juga dengan kemampuan
atau ijtihad para ulama, yang itu disebut sebagai ijma ataupun qiyas. Nah, itu berkaitan tentang konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang tentunya akan selamat dunia akhirat, sebagaimana diistilahkan sebagai firqah najiyah. Jadi kita harus yakin, ya, dengan yakin, hakul yakin, bahwasanya firqah najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, berbagai macam aliran-aliran ekstrim, aliran-aliran takfiri, sebagaimana kelompok Salafi Wahabi. Kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Kitalah sang pemilik dari firqah najiyah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak akan selamat, tidak akan sesat, dan pasti akan selamat fi dunia hatta akhirah. Ya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keyakinan kita kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ragu lagi, tidak syak lagi, tidak bimbang lagi dengan serangan berbagai macam kelompok yang mengaku sebagai Islam, kelompok Salafi Wahabi yang sangat ekstrim. Kita tetap berpegang teguh dalam ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang hidup kita, sampai anak keturunan kita semuanya, sampai kita menemui atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekhilafan. Ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.